Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Untuk memenuhi permintaan darah bagi 30 rumah sakit di Padang, PMI aktif melayani kegiatan donor darah. Nini Mama Jorong Baru Padang Taro melapor ke Komnas HAM Sumbar. Warga Pasir Baru Sungai Limau panen pensi. Setiap bulan, PMI Padang membutuhkan 4.000 hingga 6.000 kantong darah untuk disalurkan bagi 30 rumah sakit yang ada di Padang. Sedangkan persediaan darah jarang yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Untuk menyikapinya, PMI Padang, Unit Transfusi Darah, selalu menyokong kegiatan donor darah yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di Sumatera Barat. Jadi PMI itu memenuhi semua kebutuhan darah seluruh rumah sakit, baik di kota maupun di luar kota Sumbar ya. Jadi kebutuhan kita keluar darah itu sehari 150 sampai 200 kantong. Nah, itu untuk semua pasien yang berada di rumah sakit. Jadi kita kejar-kejaran, kita turun ke lapangan untuk mengambil darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit tersebut. Sekarang ini sedang banyak pasien yang membutuhkan golongan O dan juga golongan A. Salah satunya terlihat pada kegiatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-79, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang. Dalam kegiatan donor darah itu, sebanyak 80 kantong darah berhasil dikumpulkan pendonor dari kru stasiun pemancar televisi dan instansi terkait lainnya. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan di kantor Balai Monitor di daerah Ayedingin, Kecamatan Gototanga. Para pendonor terlebih dulu diukur tekanan darahnya. Jika normal dan dinyatakan memenuhi syarat, barulah mereka diambil darahnya. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang, M. Helmi mengatakan, peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang dilaksanakan tidak hanya sebagai perayaan simbolis semata, namun juga nyata, seperti donor darah yang bisa dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia. Helmi menceritakan tanggal 27 September 1945, tepat 79 tahun yang silam, Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon berhasil mengambil alih kantor pusat jawatan pos dari kekuasaan pemerintah Jepang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keberhasilan yang diraih ini merupakan kebulatan tekad, daya juang, dan semangat gotong royong dalam mencapai cita-cita. Pada Hari Bakti Postel ke-79 tahun 2024 ini, kita menyelenggarakan rangkaian kegiatan, baik dalam bentuk donor darah. Selain donor darah, juga dilaksanakan upacara bendera di halaman kantor Balai Monitoring dengan peserta para kru pemancar stasiun televisi dan undangan lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. Nini Mama Jorong Baru Padang Taro, Kecamatan Kamang Baru Sijunjung, mendatangi kantor Komnas HAM Sumatera Barat pada Jumat pekan lalu. Kedatangan mereka untuk melaporkan perbuatan polisi yang telah membuat berita acara pemeriksaan palsu yang dipakai di persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. Dalam persidangan dengan terdakwa Evan Rizal, BAP yang dipakai sebagai acuan oleh hakim di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung. Menurut keterangan para saksi dan Nini Mama, BAP itu tidak sesuai dengan keterangan yang mereka berikan. Salah seorang Nini Mama yang menjadi saksi mengaku, selama proses penyidikan, dirinya tidak pernah mengatakan jalan yang menjadi objek permasalahan saat itu adalah jalan umum. Namun dalam BAP tertulis bahwa keterangannya menyebut jalan itu adalah jalan umum. Ia meyakini BAP-nya diubah secara sepihak oleh penyidik Polres Sijunjung.
Dia menduga adanya permainan antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Masalah BAP kami itu dirubah menurut perasaan kami, karena kami tengok di pengacara tadi di PH kami, saya mengatakan di sana jalan itu jalan umum, itu tidak ada saya yang mengatakan demikian. Jadi saya rasa ada permainan lah di di BAP ini. Ada apa tadi Pak? Ada permainan. Saya bertanggung jawab karena saya yang ngomong, saya yang diproses. Kuasa hukum terdakwa meminta kepada Komnas HAM untuk memantau jalannya sidang, agar hukum menjadi tegak lurus, karena kasus ini syarat akan intervensi. Ia berharap kepada hakim, jaksa, dan kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, dan tidak mau diintervensi oleh pelapor yang merupakan seorang pengusaha tambang emas. Dilaporkan yang pertama tentang BAP. Yang BAP ini kita ambil kemarin di Pengadilan Negeri Moro. Sudah kita lihatkan kepada saksi-saksi semuanya. Umumnya saksi mengatakan itu bukan jalan umum. Sudah itu kemudian ke Pengadilan Negeri kita berharap kepada Komnas HAM untuk melihat memantaulah peradilan kita ini supaya sesuai dengan jalan lurus tegak lurus nantinya. Sementara itu, Komnas HAM membenarkan adanya laporan dari tokoh masyarakat Sijunjung dan akan menindaklanjutinya. Terkait penahanan anak kemenakan dari daerah Sijunjung. Kemenakan mereka ditahan karena mempertahankan tanahnya dan dia didakwa telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Sebelumnya, puluhan masyarakat Jorong Baru Sijunjung mendatangi pengadilan untuk mengawal dan memberikan dukungan terhadap terdakwa Epen Rizal. Epen Rizal sendiri merupakan korban pertikaian dengan Purnama, seorang pengusaha tambang emas. Pelapor membuang material tanah di lahan Epen Rizal, yang menyebabkan jalan ke ladangnya menjadi tertutup. Robiham melaporkan dari Padang. Warga nelayan Pasir Baru, Sungai Limau, Padang Pariaman, terutama kaum ibu dan anak-anak, beramai-ramai pergi ke pantai untuk mencari pensi, atau lebih dikenal warga dengan nama Imis, Corbicula mokiana prime, atau bagi warga setempat disebut pensi, merupakan kerang yang bernilai ekonomis dan kerap dikonsumsi karena mengandung protein yang tinggi. Kemunculan pensi yang dalam bahasanya disebut kerang kecil, sepekan terakhir, yang sangat banyak di bibir pantai ini, menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Dengan mudahnya, setiap orang bisa mendapatkan pensi sebanyak-banyaknya. Bahkan banyak warga yang sampai mengumpulkan pensi hingga 10 kg. Modalnya hanya dengan membawa saringan plastik. Setiap orang bebas mengumpulkan pensi, baik untuk dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke saudara. Peristiwa ini adalah fenomena alam dengan jumlah yang banyak. Warga tidak menyangka bisa menemukan pensi dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu di luar perkiraan mereka. Namun keterangan nelayan setempat, peristiwa ini merupakan hal yang biasa dan selalu berulang setiap 15 tahun. Di dalam itu diambil pakai penyaring itu biar pasirnya keluar. Biasanya dapat berapa nih? Sampai 10 kilo. Biasanya dijual atau gimana nih, konsumsi aja? Nggak ada yang beli Pak. Kalau ada yang beli syukurlah kan. Bisa buat mata pencarian buat ibu-ibu rumah tangga. Untuk makan di rumah ya Bu. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Dulu udah pernah. Tapi enggak seramai ini? Enggak seramai ini lah. Ini yang baru ramai lah, yang seminggu ini. Ini memang bukan barang apa. 15 tahun sekali
musim. Tapi sekarang kecil-kecil, dulu besar-besar nih. Pensi yang terkumpul kemudian dibawa pulang untuk dikonsumsi dengan keluarga atau dibagikan kepada kerabat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.